Selamat sore saya ucapkan buat sidang jemaat, kaum muda remaja terlebih khususnya, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita pada kesempatan sore malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Ku beri kemuliaan sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan. Saudara pakai berdiri saudara. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Sebab Engkau besar, kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kami banyak ditandai kekurangan Tuhan, banyak kelemahan Tuhan, tetapi inilah kami beri hidup kami Tuhan kesempatan sore malam hari ini. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup ini bagi Engkau Tuhan. Pakailah kehidupan kami Tuhan, anak-anak remajamu terkhususnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam hadirat-Mu. Kami boleh hidup untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kesempatan ini Tuhan, kesempatan sore hari ini, boleh kami mempersembahkan hidup kami ini Tuhan di bawah Engkau Tuhan. Engkau melawat kami, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami lewat ibadah kami sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari pemimpin pujian, pemain musik, operator LCD, sound system, live streaming Tuhan, sampai kepada hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Engkau pakai beliau Tuhan, biar Tuhan Engkau memperkatakan firman-Mu bagi kami. Apa maksud kehendak-Mu bagi kami, terlebih sidang jemaat kaum muda remaja-Mu di tempat ini. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau bawa kami untuk semakin hari semakin boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu dimanapun berada Tuhan yang sulit sepanjang hari ini boleh mengadakan ibadah. Sama seperti kami Tuhan, Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami sore malam hari ini Tuhan, melawat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini kami boleh isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kami ingin memulai ibadah ini Tuhan. Roh-roh jahat, roh-roh iblis senantiasa mengganggu. Oleh sebab itu Tuhan layakkan kami untuk mengusirkannya. Layakkan kami menggunakan kuasa di dalam nama-Mu. Yaitu kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kuasa iblis Engkau usir keluar. Dihancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kau pakai kami semua yang dalam segala kelemahan, yang dalam ketidaksempurnaan ini Tuhan. Boleh memuji, memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan sambung pujian kita. Dengan-Mu Tuhan, tak pernah ku ragu ke Tuhan. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Ya penuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Belaku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita akan sambung pujian kita pujikan dengan bangkit berdiri. Satukanlah hati kami. Nyanyian rohani 263. Bukanlah
hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Oke, lanjut pujian kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Hanya hidupmu berharga baginya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya.
Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Dia Allah yang mengasihi, yang menyayangi kehidupan kita. Sumbu yang mau padam tidak akan dipadamkan Tuhan. Tuhan memberikan kemurahannya bagi kita. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk diisi firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman-Mu sungguh ajaib. Nyanyian rohani 204. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu. Kita hendak bagi berdiri saudara, sebagai waktu dan tempat sampai sedang hambanya. Awan di siang hari, tiang api di malam. Sekali lagi, sungguh kurasa kekuatan-Mu, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Bimbing langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi, firman-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu, mohonkan belas kasihan-Mu, tuntunan bimbingan-Mu,
sebagai anak-anak muda yang tidak punya pengalaman, pengetahuan kurang, tetapi kalau kami dituntun dibimbing oleh pribadi-Mu, maka kami percaya Tuhan, walaupun kami melewati jalan-jalan baru, pengalaman-pengalaman baru, maka Engkau yang empunya masa, Engkau yang empunya waktu akan menuntun kami pada jalan yang benar, pada jalan kebaikan, pada jalan kemenangan, sehingga dalam segala perkara kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh mengalami dalam segala hal-hal ini Tuhan, bagaimana Engkau menuntun kami lewat firman-Mu, tiang awan, tiang api, menuntun kami baik siang maupun malam, menyertai kami dalam setiap pergumulan kami. Kuasa kegelapan mengganggu kami dalam saat kami mendengarkan firman-Mu, namun kami akan panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus mengurapi kami. Urapi hamba-Mu, layakkan, mampukan kami menunaikan tugas mulia ini. Urapi anak-anak muda semuanya di rumah masing-masing, supaya apa yang kami alami boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya buat anak-anak muda. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Oleh sebab itu buka hati, buka pengertian, pusatkan konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Allah, sehingga dalam segala pertanyaan, dalam segala kebingungan, kebimbangan, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang ajaib dari Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memeriksa satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita sedang memeriksa kitab Ibrani pasal yang ke-11, bicara tentang saksi-saksi iman. Malam hari ini kita masih berbicara tentang pribadi saksi yang kesekian, yaitu Musa. Tapi kali ini Musa tidak secara pribadi, tapi dalam kaitan dengan umat Tuhan. Ini adalah penggalan waktu yang ketiga dari umur Musa. 40 tahun pertama dia di Mesir menimba ilmu, dan seluruh ilmu Mesir, baik itu dari tingkat yang paling sederhana, yang paling basic ya, sampai tingkat yang paling atas, yang paling tinggi, yang paling canggih, inovasi yang terbaru, Musa mengerti. Dan bukan hanya satu disiplin ilmu, seluruh disiplin ilmu, sebab Alkitab mengatakan dia berkuasa, dia menguasai seluruh ilmu Mesir. Semua disiplin ilmu yang ada di Mesir, dia kuasai semuanya. Tetapi apa itu cukup? Ternyata tidak. Dia harus dibawa pada penggalan waktu yang kedua, 40 tahun dia berada di tanah Midian. Bukan sekedar untuk mengisi otaknya dengan ilmu-ilmu Mesir, tetapi dia digarap karakternya, dia digarap perasaannya, dia digarap hatinya, supaya bisa mengerti, merasakan binatang yang paling tidak berdaya, hewan yang paling tidak berdaya. Apa itu? Domba, kambing domba. Itu mereka adalah binatang-binatang yang tidak berdaya menghadapi musuh-musuh hidup mereka. Musa dapat merasakan, sebab dia menggembalakan 40 tahun, dia menggembalakan, dia belajar mengasah pikirannya, mengasah perasaannya, mengasah karakternya, mengasah ya hidupnya, ya hidup spiritualnya, sehingga Tuhan merasa pada waktunya Tuhan menganggap dia sudah cukup. Tuhan panggil dia untuk apa? Masuk pada penggalan waktu yang ketiga, pada saat dia berumur 80 tahun dan sampai 40 tahun ke depan. Ya, jadi 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga, 120 tahun dia berumur ya, bersama dengan orang Israel. Dia tidak sendiri, dia tidak hanya bersama dengan keluarganya, bahkan dengan mertuanya, tetapi dia bersama dengan bangsanya yang begitu besar.
Begitu besarnya orang Israel, begitu banyaknya orang Israel. Dan itu menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang Mesir. Mereka katakan, di mana-mana celecehan orang Israel. Di mana-mana mereka sudah lebih banyak dari kita. Ya, mereka ini pendatang dan mereka sudah lebih banyak dari kita. Ya, nanti kalau ada musuh berperang melawan kita, mereka akan koncoan, mereka akan berteman dengan musuh-musuh dan mereka akan pergi dari tempat ini. Oleh sebab itu, ayo kita aniaya mereka, ayo kita tindas mereka, ayo kita tekan mereka, kita persekusi mereka. Dan akibat itu orang Israel mengerang, berteriak, menangis kepada Tuhan. Pelajaran buat kita kaum muda, di saat engkau merasa ada tekanan yang berat, tidak perlu kita mengeluh sana sini. Sebab apa? Kita mengeluh, apalagi cuma di media sosial, nggak akan merubah situasi, tidak akan merubah keadaan. Berteriaklah kepada Tuhan, datang di dalam kamar, datang dalam saat pribadimu, berseru kepada Tuhan. Ada lagu mengatakan, dia hanya sejauh doa. Di saat engkau tidak mampu lagi, bahkan untuk berdoa begitu banyak kata-kata, engkau tidak mampu lagi, berseru, Tuhan Yesus tolong. Kata-kata sederhana itu, dari hati yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin. Dia hanya sejauh doa. Alkitab mengatakan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tolong baca ya, sebelum kita baca dalam kitab Ibrani. Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan sangat peduli dengan teriakan minta tolong dari orang-orang yang tidak berdaya. Kalau engkau merasakan tidak berdaya dalam hal dana, dalam hal kemampuan berpikirmu, waktu engkau kuliah dan rasa, oh Tuhan, bahan kuliah ini kok terasa tidak mampu aku mengerti, tidak mampu aku. Alkitab mengatakan Tuhan mendengarkan kalau engkau berseru kepada Dia. Jangan sambat sini sana, jangan teriak sini sana, tapi berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-23, pasal 2 kitab Keluaran, ayat 23 dan ayat 24 dan ayat 25. Ini penghiburan buat kita, ini pelajaran buat kita. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Ya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Ya. Dan mereka berseru-seru. Ya. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya. Allah mendengar mereka mengerang. Allah mendengar keerangan, teriak minta tolong mereka. Teruskan. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Allah memperhatikan mereka. Sebagaimana Allah memperhatikan bangsa Israel yang tertekan, Allah juga akan memperhatikan engkau dalam setiap pergumulan yang menekan engkau, yang menindis engkau, membuat engkau stres. Maka Allah akan memperhatikan setiap keluh kesah orang-orang yang berharap kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita langsung pada apa yang saya katakan tadi, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ibrani 11 ayat 28 dan ayat 29. Ini adalah Musa bersama dengan orang Israel. Sebab pada ayat 30 tembok Jeriko runtuh, Musa tidak ada bersama dengan mereka. Musa sudah mati. Musa sudah diangkat bersama dengan Tuhan. Ya. Ayat 28 perhatikan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Pemercikan darah. Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Ini semua pengalaman-pengalaman bersama dengan orang Israel pada hari-hari pertama mereka keluar dari Mesir. Teruskan. Saya ulangi. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Terima kasih. Bagaimana dalam saat-saat terakhir mereka ada di tanah Mesir, negeri perbudakan, Alkitab mengatakan Tuhan mengadakan pembedaan yang sangat nyata, seperti bertolak belakang. Kalau di sini ada gelap, di sini ada terang. Di sini ada kematian, di sini ada perlindungan. Jadi ada perbedaan yang luar biasa. Di sini airnya menjadi darah, di sini tidak.
Di sini ada kata-kata, di sini tidak. Ada suatu perbedaan. Kenapa? Sebab orang-orang itu adalah umat pilihan Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan pada ayat yang ke-28 khususnya hari-hari terakhir mereka keluar dari Mesir. Jadi ayat 28 itu adalah hari terakhir mereka di Mesir. Ayat yang ke-29 itu hari-hari pertama mereka sudah tidak ada di Mesir. Mereka keluar dari Mesir. Itu ada pada ayat 29. Nah, perhatikan orang muda, ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini. Paling tidak saya menemukan ada 3 perkara yang ada pada ayat yang ke-28 ini, yaitu pada ayat yang awal dikatakan, karena iman ia mengadakan Paskah. Ia mengadakan Paskah. Nomor 2, dan mengadakan pemercikan darah. Untuk apa? Supaya yang ketiga ini mereka alami, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jangankan membunuh mereka, menyentuh pun tidak. Nah, apa bagi kita di sini malam hari ini? Ini yang akan menjadi kepedulian Tuhan kepada kita. Dan Alkitab mengatakan Musa melakukan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia mendengar dari Tuhan dan dia percaya karena iman. Apa itu iman? Percaya. Maafkan. Percaya pada apa? Percaya pada firman Kristus. Ini iman itu adalah percaya pada perkataan Tuhan. Itulah iman. Ya, Alkitab mengatakan Musa percaya dan dia lakukan. Dia melakukan apa? Paskah, pemercikan. Ini yang dia lakukan. Karena dia melakukan 2 perkara ini, dia melakukan Paskah dan pemercikan darah, maka yang ketiga itu adalah perbuatan Allah. Apa itu? Perlindungan Tuhan dari kematian anak-anak sulung mereka, supaya mereka tidak mati. Malam hari ini, apa ini bagi kita? Nomor 1 kita lihat, karena iman Musa mengadakan Paskah. Apa ini Paskah? Secara hurufiah ya, dalam pengertian jasmani hurufiah ya, maka Paskah itu artinya ya, kalau kalian saya pikir kalian mengerti ya istilah skip. Ngerti ya? Skip. Kita kalau ada apa? Download di skip ya, dilewati. Ya, Paskah itunya skip. Bahasa Inggrisnya Passover. Ya, dilewati. Kenapa? Sebab Alkitab mengatakan pada malam itu malaikat pembinasa itu melewati rumah-rumah orang Israel, tidak dijamah. Dalam perjanjian baru katakan tidak disentuh, tidak diapa-apakan, cuma dilewati. Ketemu orang Israel misalnya ya, orang Israel ya katakan dia tidak satu kompleks ya, katakan dia menyatu, membaur dengan orang-orang Mesir. Begitu dia ketemu rumah orang Israel yang ada tanda darah, dilewati, di skip gitu ya, di pass gitu, pass over ya. Ketemu rumah orang Israel, lewat lagi. Ketemu rumah orang Israel, lewat lagi. Jadi tidak diapa-apakan. Tapi begitu lihat rumah orang Mesir, dia masuk, dia jamah, dia bunuh anak sulungnya. Sehingga Alkitab mengatakan setiap rumah ada tangisan, setiap rumah ada kematian. Walaupun kita hari-hari ini tidak separah orang Mesir. Ya, di rumah saya dekat-dekat itu, saya tidak tahu di mana itu, pokoknya ntar lagi ada pengumuman ya. Ini hari ini bapak ini meninggal dunia. Sering sekali. Ntar lagi, tidak tahu Pak Mas Puradia. Ntar lagi di sana ada pengumuman. Ini pada bahasa Arab tuh. Ada meninggal. Ini lagi umur sekian. Sekarang belum, masih hitung hari, beberapa hari.
Tapi waktu itu setiap rumah, kalau ada orang yang meng-announce itu, enggak nututi, saudara. Bagaimana, saudara? Setiap rumah ada yang mati. Begitu banyak, mengerikan. Sehingga Alkitab mengatakan malam itu ada suatu tangisan, ada suatu teriakan, ada suatu seruan yang dahsyat. Kenapa? Setiap rumah mengalami kematian. Ya, tapi kenapa bangsa Israel tidak mengalami? Sebab mereka melakukan dua perkara ini. Apa yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel? Karena iman. Alkitab mengatakan Tuhan menyuruh mereka menyembelih apa? Domba Paskah. Mereka menyembelih domba Paskah. Domba Paskah itu mereka sembelih. Untuk apa domba Paskah itu mereka sembelih? Kira-kira kalau kita potong kambing atau potong apa saja, untuk diapakan kira-kira? Dibunuh begitu toh? Tapi untuk dimakan. Sehingga ya Alkitab mengatakan malam itu menjadi malam terakhir. Mereka seperti mengalami pesta. Dan memang pada waktunya nanti, waktu mereka masuk tanah Kanaan, Paskah pertama di Mesir dirayakan setiap tahun sebagai pesta. Itu hari sukacita, itu hari kemenangan. Dalam pengertian lain dari skip atau melewati, ya Paskah itu juga artinya apa? Menari, melompat. Ada sukacita, ada kemenangan. Itu merupakan hari sukacita, hari kemenangan bagi mereka. Mesir yang sekian tahun menganiaya mereka, sekarang Mesir tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, apa bagi kita di hari-hari ini? Korban, ada 1 ekor domba yang disembelih. Untuk apa? Memberi dagingnya. Untuk apa? Untuk dimakan. Artinya bagi kita, kaum muda, kalau kita beriman kepada Tuhan seperti Musa beriman kepada Tuhan, seperti orang Israel beriman kepada Tuhan, mereka percaya, maka jangan takut dengan kesulitan hidup dari hari-hari ini. Makan, minum, pakai. Tuhan katakan, Tuhan memelihara. Ada makanan, engkau tidak usah takut kelaparan, enggak takut tidak ada makanan. Kenapa? Dia memberikan dagingnya. Dia memberikan dagingnya untuk menjadi makanan bagi kita. Ya, kita tidak takut. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius. Oleh sebab itu jangan khawatir. Asal apa? Asal beriman. Ya, kalau engkau tidak beriman ya harus khawatir. Hari-hari ini sudah susah, seperti demikian kok masa bodoh. Ya, tapi tidak khawatir itu bukan berarti masa bodoh, saudara. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan berkata, Ya, apakah yang akan kami makan? apa? Mau makan apa? Dia yang memberikan makanan. Bukan hanya janji-janji, tapi suatu bukti. Tuhan katakan kepada orang Israel, akulah roti yang turun dari surga. Roti itu makanan. Akulah makanan yang turun dari surga. Ya, Tuhan katakan siapa yang makan dagingku. Seandainya aku tidak mampu memberi engkau makan gandum, aku memberikan dagingku untuk menjadi makanan. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang pengorbanan. Bukan kita dijadikan kanibal, pemakan manusia, daging manusia, bukan. Tapi suatu pengorbanan, aku lakukan segala-galanya. Apapun kulakukan demi memelihara engkau. Seorang ayah mau melakukan apa saja. Ini Om Wadi sudah jadi ayah. Kira-kira tega enggak? Kalau Abel nangis, "Pak, aku enggak punya makan." Ya, padahal dia punya sesuatu. Seandainya dia punya apa-apa, aku akan usaha mati-matian supaya anak-anakku bisa makan. Kan begitu. Apalagi Tuhan, dia enggak kekurangan apa. Tapi Alkitab mengatakan kalau dia seperti memberikan dagingnya untuk dimakan. Artinya apa? Artinya dia melakukan segala sesuatu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang. Dia memberikan apa saja. Seorang konglomerat
demi untuk menjaga nama baiknya. Dia rela bangkrut demi dia menjaga nama baiknya. Dia bisa lari sebab bukan perbuatannya dia. Dia bisa mangkir, itu bukan urusanku. Urusan anakku. Penjarakan dia, bunuh dia silakan. Tapi ayahnya seorang konglomerat, dia lakukan apa saja. Mau dia jadi bangkrut, dia lakukan itu. Apalagi Tuhan aku lakukan apa saja. Dia tidak kekurangan apapun juga. Oleh sebab itu ayat mengatakan, jangan kamu khawatir. Nah, situasi yang mengkhawatirkan, apa yang membuat kita percaya waktu Tuhan katakan jangan kamu khawatir? Iman. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh dalam berkata-kata, bahwa Tuhan mampu dalam berbicara. Jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? mau makan apa? Teruskan. Apakah yang akan kami minum? Mau minum apa? Teruskan. Apakah yang akan kami pakai? Mau pakai apa? Teruskan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa kafir mencari itu, tetapi Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada ayat mengatakan, terima kasih, kalau dia datang, apakah dia akan menemukan iman di antara orang-orang beriman? Masihkah kita layak disebut sebagai orang beriman? Padahal kita dengar firman tidak percaya. Kita dengar firman kritis, Kita dengar firman Allah, kita bimbang, kita ragu. Apa benar begitu? Apa Tuhan sanggup? Sanggupkah Tuhan memelihara kami seperti kata orang Israel? Sanggupkah Tuhan mengadakan roti? Sanggupkah Tuhan mengadakan daging? Sanggupkah Tuhan memelihara kami? Saya harus mengatakan, keberimanan kita justru diuji di saat-saat seolah-olah kita tidak punya harapan. Kita tidak punya jalan lain. Tapi di situ untuk memperlihatkan, di saat kita mengalami, kita merasakan bahwa sepertinya kita tidak punya pengharapan. Tapi ingat, kita masih punya satu pengharapan. Dan satu pengharapan itu adalah pengharapan yang sangat bisa diandalkan. Percayalah dia, sebab dia sanggup untuk memberikan kita sesuatu, segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Tapi apa yang Tuhan minta? Adakah kita percaya? Kita percaya dan tidak bimbang, tidak ragu, Alkitab mengatakan. Apalagi kalau kita sudah berseteru, kita sudah meminta kepada Tuhan. Yakobus, suratan Yakobus pasal 1, Yakobus pasal pertama. Apalagi kita sudah minta, jangan bimbang, seolah-olah Tuhan tidak sanggup. Apa Tuhan sanggup? Ayat yang ke-6 dan ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jangan tidak beriman. Beriman. Dia adalah Allah yang memelihara kita. Amin. Dia memberikan dagingnya untuk kita makan. Ayat yang ke-6, 7 dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Atau ayat yang ke-5, ada kekurangan, ada kebutuhan. Memang ayat ini kita kekurangan hikmat, kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan ada apa-apa, sesuatu yang kita butuhkan. Ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak menerima apa-apa. Dianggap Tuhan tidak mampu. Dianggap Tuhan ngecap. Jangan. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini orang yang tidak beriman, mendua hati, ragu-ragu, tidak percaya.
Kalau Musa ragu-ragu, benar-benar tidak makan apa-apa, kelaparan dia. Tapi dia percaya Tuhan memberikan dagingnya. Ya, ada daging anak domba, itu gambaran bagaimana kita akan mengalami pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Untuk apa? Sebab Tuhan tahu hari itu adalah hari terakhir mereka menghadapi suatu pekerjaan besar. Mereka akan keluar, naik apa? Jalan kaki. Bayangkan kalau mereka tidak dapat kekuatan dari Tuhan. Ingat, di sini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Allah yang peduli. Pada satu saat dia mengajar orang banyak 3 hari 3 malam. Dan waktu dia lihat mereka sudah mengikuti aku 3 hari dan tidak ada apa-apa. Apa Tuhan katakan? Udah pulang saja sebab aku tidak punya apa-apa. Dia katakan kepada murid katakan apa? Suruh mereka mencari, membeli di toko-toko. Bayangkan, sekian banyak. Dulu, berapa tahun yang lalu, saya teringat waktu bonek itu menjadi momok, ya, merusak. Waktu di Jakarta mereka kalah, Persebaya kalah, mereka pulang naik kereta. Itu karena lapar, mereka ngerusak. Ada makanan di stasiun mereka berhenti. Makanya ya, polisi sudah tahu setiap pemberhentian mereka sudah siap nasi bungkus. Jangan ngamuk, orang lapar ngamuk bahaya. Ya, mereka sudah diberi ya persiapan ya. Nah, bagi kita di hari-hari ini kaum muda, Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita dengan segala kelimpahan. Tapi apa yang harus kita dengarkan? Adakah kita percaya? Jangan bimbang, jangan mendua hati. Alkitab mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Percaya. Kalian mau percaya? Amin? Amin? Ya, Tuhan memelihara dengan dagingnya. Jadi Paskah yang dikatakan dalam kitab Ibrani itu bicara tentang domba Paskah, korban Paskah, di mana itu akan memelihara satu keluarga. Dan kalau setiap keluarga itu boleh makan, satu bangsa ini terpelihara, tidak ada satu keluarga. Jadi bagi kita kaum muda, kalau kita percaya apa yang dikatakan Tuhan, adakan Paskah, ambil domba Paskah dan sembelih itu, lakukan itu. Maka tidak ada orang yang kelaparan. Hari-hari ini kita menghadapi masa sukar. Dunia usaha melesu. Ya, pertumbuhan tidak ada, malah minus. Ya, tidak ada, malah minus. Mengalami kerugian dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sudah mengatakan, aku pelihara kamu dengan segala kelimpahannya. Tuhan tidak berdusta. Asal apa? Kita percaya. Anak-anak muda mau percaya, amin? Apa bentuk kepercayaanmu itu? Andalkan Tuhan, carilah kerajaan Allah. Tadi Alkitab mengatakan, coba baca sekali lagi. Injil Matius pasal yang ke-6 tadi, cari kerajaan surga. Apa itu mencari kerajaan surga? Sungguh-sungguh dalam ibadahmu, sungguh-sungguh dalam pelananmu. Enggak ada orang lihat, enggak ada orang mengawasi. Engkau harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Itu mencari, bukan hanya sekedar nemu. Kerajaan surga enggak kita nemu di jalan, ya jalan-jalan terus ketendang. Ini barang bagus. Tidak, harus dicari dengan sungguh-sungguh, diusahakan dengan segala rasa takut dan hormat. Ya, dari kita, memang kita tidak bisa menemukan kalau Tuhan tidak berkemurahan. Tapi bagaimanapun juga itu harus ada kerinduan yang sungguh-sungguh seperti orang mencari. Ya. Tuhan yang katakan carilah. Memang kalau dengan kemauan kita, dengan inisiatif dari kita, mau kita cari, mau kita usahakan kerajaan surga, enggak nemu, enggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah katakan carilah, berarti Tuhan sudah sediakan. Asal apa? Ada kesungguhan dari kita, ada usaha dari kita. Ya, bukan hanya sekedar nemu. Karena apa? Katakannya anugerah, pemberian yang kepada orang-orang yang, tapi bukan orang-orang yang tidak butuh. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang-orang yang tidak butuh. Kenapa?
Satu Tuhan katakan rumus, jangan kasih barang berharga, jangan kasih barang-barang yang bernilai kepada apa? Anjing dan babi, nggak berguna buat mereka. Tuhan tidak akan berikan, tapi carilah. Ya, ayat yang keberapa? 33. 33. Tetapi carilah dahulu Ya. kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Teruskan. Maka semuanya itu akan Maka- ditambahkan Maka kepadamu. semuanya itu ditambahkan. Hanya ditambahkan, hanya imbuhan, hanya bonus, bukan yang utama. Hidupmu, makananmu, Alkitab makan, ada yang lebih berharga dari makan, minum, pakai. Ada yang lebih berharga. Hidupmu itu lebih berharga dari makan, minum, pakai. Jadi kalau kita sampai merasakan, Tuhan, ya, aku tidak punya apa-apa, seperti langit runtuh. Tuhan katakan, itu bukan apa-apa. Aku memberikan apa saja demi untuk memelihara kamu. Asal adakah engkau mencari kerajaan Allah. Oh, ibadahnya tidak sungguh-sungguh kok. Pelayanannya tidak sungguh-sungguh. Bagaimana Tuhan memelihara engkau? Tuhan katakan, kalau kita sungguh-sungguh seperti orang mencari. Mencarinya itu seperti apa? Mencari sampai nemu, sampai mendapatkan. Bukan mencari seperti kita disuruh sama orang tua dan kita tidak mau, kita ras-rasan. Cari kunci di mana? Terus aku udah cari, tidak ada. Kan begitu, nggak ada. Baru 1 kali, udah 2 kali. Ya, Tuhan katakan cari sampai nemu. Ini cari yang merupakan kesungguhan. Engkau dengar firman Allah, ya, dengar firman Allah sampai engkau bisa merasakan seperti Tuhan berbicara. Ini orang mencari kerajaan surga. Kamu udah bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mengerti, tapi seperti sampai engkau merasakan bahwa firman itu adalah untukmu. Engkau bisa merasakan itu seperti Tuhan sendiri berbicara. Siapa yang boleh merasakan? Waktu dia dengar firman Allah, dia merasakan seperti Tuhan berbicara. Hanya orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak membutuhkan firman, kita dengar biar pendeta hebat kayak apa, kita dengar firman Allah sebagai teori, sebagai suatu makalah dari kuliah atau apapun juga. Ya, tapi kalau kita dengar dengan kesungguhan, kita akan merasakan seperti Tuhan berbicara. Ya, dan kita akan mengalami, kita bukan hanya mendapatkan pemeliharaan, sebab itu cuma bonus, tapi kita mendapatkan kerajaan Allah, itu yang terutama. Sehingga hati kita tidak berpindah dari kerajaan Allah dan kita berpindah kepada pemeliharaan tubuh, makan, minum, pakai, enggak. Ya, yang utama itu yang kita pegang, ini ya kita tidak buang juga, tapi ini cuma tambahan. Amin. Amin kaum muda. Ya, tapi kalau orang tidak mencari kerajaan Allah, begitu mendapatkan makan, minum, pakai, dia lupakan Tuhan. Ya, dia lupakan Tuhan sebab dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Ya, makan, minum, pakai. Itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita mencari kerajaan Allah. Musa, dia mencari apa perkataan Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka semuanya makanan. Tidak ada satu keluarga, tidak ada satu orang Israel yang kelaparan malam hari itu. Mereka semua dikenyangkan sehingga mereka dimampukan untuk berjalan. Besok mereka akan keluar dari Mesir. Kekuatan dari mana? Domba Paskah yang mereka makan malam itu menjadi kekuatan buat mereka berjalan. Ya, berjalan. Tua, muda, kecil, besar, semua mereka berjalan untuk keluar dari tanah Mesir. Amin. Ya, ini yang pertama. Karena iman. Ya, Musa mengadakan Paskah. Yang kedua, apa Tuhan katakan? Tolong baca dalam kitab Keluaran pasal 12. Ini perintah Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Musa dan Musa melakukan. Ini orang beriman. Dengar firman malam hari ini dan praktek. Bukan cuma dengar tapi tidak praktek. Itu tidak beriman. Beriman itu apa? Kita dengar, kita praktekkan, itu beriman. Musa dengar, ya Tuhan katakan, Musa ambil kambing atau domba, setiap keluarga satu, kurung 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14 bulan ini. Mereka lakukan persis.
Ya, enggak hari ketiga mereka langsung potong atau hari kelima baru potong, ketinggalan. Tapi hari keempat, tanggal 10 sampai tanggal 14 mereka potong. Persis seperti apa kata Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Pasal 12 ya, ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya Ya, haruslah diambil sedikit ya. dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Dalam bahasa baru, perjanjian baru Ibrani dikatakan dipercik. Ayat katakan dibubuhkan. Pandangan kita ini seperti dilabur, dicat, dikuas gitu. Pada dua tiang, ya, Pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. ya, ini dua tiangnya ya dan ambang atasnya. Teruskan. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Ya, kemudian lompat pada ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir Ya, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang ya, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. ya, Akulah Tuhan. ya. Terima kasih. Alkitab mengatakan setiap rumah yang ada tanda darah. Setiap rumah yang ada tanda darah, ya. Ini stay at home ya. Jadi stay at home itu dari dulu dah. Ini ya virus ada di luar ya. Kalau ini sekarang saya mau terjemahkan dalam bahasa sekarang ya. Ya, itu virus ada di luar, itu malaikat maut itu di luar. Jangan keluar rumah, anak-anak muda. Aku sumpah di rumah. Ya, orang tua saya katakan jangan keluar rumah, stay at home ya. Masih ngelencer, masih ngopi, masih nyangkruk ya. Padahal ada malaikat maut di luar sana. Ada malaikat maut, Tuhan katakan di rumah. Sebab apa? Setiap rumah orang Israel itu ada tanda darah. Ya, darah dari mana? Darah dari binatang ya, dari domba Paskah itu. Dagingnya dimakan, darahnya ya kali ini bukan diminum ya, tapi darahnya dijadikan perlindungan. Ada tanda darah ya. Dan bagi kita apa tanda darah? Yang dilaburkan pada pintu, dua pintu dan pada itu bicara penebusan ya. Itu bicara penebusan darah itu, darah anak domba itu menebus setiap rumah orang Israel. Sehingga setiap rumah orang Israel itu adalah seperti menjadi miliknya Tuhan. Dan setiap rumah atau properti yang merupakan miliknya Tuhan ada perlindungan Tuhan. Tidak bisa diapa-apakan. Ada perlindungan Tuhan. Sehingga malam hari ini biarlah ini yang harus kita alami dalam hidup kita ini. Kita menyerahkan hidup kita untuk mengalami kuasa darah Tuhan untuk membeli hidup kita ini. Setiap rumah yang ada tanda darah, itu tanda bahwa rumah-rumah itu seperti sudah dibeli oleh Tuhan. Seandainya ada orang Israel, biar dia orang Israel, Musa sekalipun, tapi rumahnya tidak ada tanda darah, itu bukan miliknya Tuhan. Tuhan biarkan malaikat maut masuk untuk membunuh anak sulungnya. Ya, tetapi kalau itu ada tanda darah, siapapun itu dianggap adalah miliknya Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu penting buat kita hari-hari ini kita mengalami penebusan oleh darah Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru, tolong baca. Kitab 1 Petrus pasal yang ke-1. Kita ditebus, kita dibeli. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita dibeli, ya, ditebus. 1 Petrus pasal pertama. Ya. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu Ya, bahwa kamu telah ditebus. kamu telah dibeli. Kan ditebus itu dibeli. Gambarannya seperti seorang budak. Orang Israel dulu itu budak.
Budaknya siapa? Budaknya Firaun. Waktu dibeli oleh darah Tuhan, darah anak domba itu, mereka bukan budak Firaun lagi. Mereka budaknya siapa? Budaknya Allah, budaknya Yahweh. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia, yang tidak menghasilkan. Ya, mulai nggak menghasilkan apa-apa. Ya, hidup sia-sia. Hidup sia-sia. Ya. Hari demi hari, sekedar hidup saja. Banyak saya melihat anak-anak muda gitu, nyangkruk, sekolah ndak sekolah, kerja ndak kerja, ya cuma cangkruan tidur bangun siang, cangkruan tidur bangun siang, ya sekolah ndak sekolah, kerja ndak kerja, nggak menghasilkan apa-apa, secara jasmani ndak menghasilkan apa-apa, hidup sia-sia orang demikian. Tapi lebih dari itu, ya apa hidup sia-sia? Hidup yang tidak ada janji keselamatan, tidak ada jaminan keselamatan. Kalau dia mati pasti masuk neraka. Itu hidup sia-sia. Ya, kita dulu seperti itu Tuhan katakan. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi ya, dari nenek moyangmu itu, ya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Terus kan? bukan pula dengan perak atau emas, Bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, ya, yaitu darah Kristus, ya, yang sama seperti darah anak domba, ya. yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang Petrus katakan, bahwa kita ditebus dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, bukannya sekedar tidak menghasilkan uang, bukan hanya sekedar tidak menghasilkan pengetahuan, tidak menghasilkan pengalaman yang baik, tapi tidak ada kaitan dengan keselamatan. Itu cara hidup yang sia-sia. Biar kalian kaya, tapi kalau tidak ada jaminan keselamatan, buat apa kekayaanmu yang banyak? Engkau jadi juragan dunia, semua dunia dimiliki, tapi mati masuk neraka. Buat apa? Itu sia-sia. Itu hidup sia-sia. Tuhan katakan, Tuhan tebus kita dari cara hidup sia-sia, supaya kita hidup tidak sia-sia. Kita hidup berarti, kita hidup berguna. Satu ayat lagi. Ya, Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima. Ayat yang ke-9. Kita ditebus untuk kita menjadi milik Allah. Seperti rumah-rumah orang Israel itu. Bukan lagi milik Firaun. Tapi itu miliknya Tuhan. Miliknya Yahweh. Ya. Mereka ditebus, mereka dibeli dengan darah Paskah itu. Ya. Ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ya. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu. Ya. Dan membuka meterai-meterainya. Ya. Karena engkau telah disembelih. Ya. Dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah. Ya. Dari tiap-tiap suku. Membeli, menebus. Kalau dulu di Mesir hanya orang Israel yang dibeli. Tapi sekarang setiap bangsa, setiap kaum kita dibeli. Asal apa? Kita percaya darahnya dari atas kayu salib. Itu untuk membeli kita dari cara hidup sia-sia kita. Hidup dalam dosa, hidup dalam kesia-siaan. Ya, teruskan. Dari tiap-tiap suku, Ya. dan bahasa, Ya. dan kaum, Ya. dan bangsa. Terima kasih. Untuk apa? Untuk menjadi miliknya Tuhan. Milik Allah. Kalau kita menjadi milik Allah, berarti kita menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Saya kasih contoh begini kamu muda. Ya, saya kasih contoh begini. Ya, misalnya ada tanah. Saya beli tanah itu. Bahwa tanah itu sudah saya beli, saya bertanggung jawab. Semua kewajiban PBB, keamanannya saya pagari, saya jaga, saya sewa tukang jaga untuk jaga itu kalau saya tinggal di situ. Sebab apa? Ini milikku. Saya tidak biarkan milikku diutik orang lain. Mengutik milikku sama dengan mengutik aku. Amin kamu muda. Kamu lecehkan barangku ini yang kumiliki sama dengan engkau melecehkan aku. Aku akan bertindak. Apapun akan kutindak, aku akan bertindak. Seperti itu. Ya, kalau kita dibeli oleh Allah, maka itu berarti Tuhan memiliki hidupmu. Oleh sebab itu, kita harus mengalami penebusan oleh darah. Kita ditebus.
Apa praktek kita ditebus dengan darah? Tadinya kita budaknya Firaun, budaknya dosa. Sekarang kita jadi budaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Kita mengalami kebebasan, itu praktek nyata. Itu praktek nyata. Kita mengalami kebebasan. Dulu kita disuruh melakukan dosa seperti kita diperbudak. Dan memang setiap dosa itu punya efek edik, punya efek ketagihan. Orang melakukan sesuatu tidak satu kali. Oleh sebab itu jangan bermain-main dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau kita melihat ya orang-orang yang sudah berkelimpangan dalam dosa, ditanya, kapan kamu sampai berkenalan dengan narkoba, dengan free sex, dengan kejahatan dunia hitam itu? Ya, mereka mengatakan dulu aku ditawari, dulu aku diajak, aku cuma coba-coba awalnya, tapi lama-lama keenakan, lama-lama ketagihan. Sebab apa? Setiap dosa mengandung kuasa untuk memperbudak seseorang. Ada waktunya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Ini merusak, ini merugikan dalam banyak hal. Tapi dia sudah ketagihan, dia tidak mampu lagi. Ya pikirannya sadar bahwa lakukan itu tidak bagus. Tapi dia tidak berdaya. Dia lakukan lagi, sampai mati. Ya nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab apa? Dia sudah dibelenggu. Alkitab mengatakan Allah membeli seseorang ini. Tadi dia ya ini orang ini katakan ini juragan yang jahat. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan beli kita. Kamu dianiaya di situ. Aku beli kamu. Sekarang kamu melayani aku ya. Ya, dulu kamu diperbudak oleh dosa. Sekarang engkau melayani aku. Engkau melayani. Tapi aku bukan juragan yang jahat. Aku juragan yang sangat baik. Engkau melayani aku. Kalau dulu di sini kamu dibentak-bentak, kamu dipersekusi, salah sedikit tas, tendang, disulut rokok. Orangnya jahat, bro. Disilet. Sekarang engkau melayani aku. Aku Tuhan yang baik. Layani aku dengan sukacita. Layani aku dengan kasih. Seperti kata penebusan. Membeli seorang budak. Untuk apa? Kali ini engkau menjadi budakku. Allah kita bukan Allah yang jahat. Tapi Allah yang sangat baik. Dia layak untuk dikasihi. Dia layak untuk dihormati. Layanilah dia. Dengan segala kebaikan yang dari Tuhan. Amin. Kita mengalami kebebasan. Kalau dulu kita ketagihan berbuat tidak baik, sekarang kita ketagihan melayani. Kalau tidak melayani itu rasanya aduh. Kalau tidak beribadah rasanya aduh ada yang kurang. Kalau tidak berdoa itu ada rasa kurang. Kalau tidak baca firman rasanya ada yang kurang. Kalau tidak bersaksi ada rasanya yang kurang. Itu kita melayani ya. Melayani bukan lagi melayani dosa. Sebab kita sudah ditebus. Seperti orang Israel, dulu mereka kerja paksa, melayani Firaun. Sekarang mereka melayani Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Itu menjadi hamba-hamba Allah. Darah membuktikan mereka sudah ditebus menjadi miliknya Allah. Ditebus, dilindungi oleh Allah, tetapi mereka juga harus melayani Tuhan yang baru. Itulah Allah mereka. Amin. Darah itu juga menunjukkan ya penyucian. Kita disucikan. Anak-anak muda mau mengalami penyucian. Amin. Pintu itu tempat untuk masuk. Apa bagi kita tempat untuk masuk? Rumah kita yang sesungguhnya, kalian perhatikan, hidupmu yang sesungguhnya itu bukan berapa tinggi badanmu, bukan itu. Berapa putih warna kulitmu, berapa cantik, berapa ganteng engkau, berapa sempurna penampilanmu, bukan itu. Tapi manusia yang sejati dari hidupmu adalah hatimu, karaktermu. Ya, manusia spiritualmu, itulah. Dan Alkitab mengatakan ya bahwa apa yang membuat seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu dalam hatinya, ada pintu masuk dalam hati. Apa itu? Panca indera. Apa yang kamu dengar, apa kamu baca dengan mata, apa yang kamu lihat, kamu tonton, ya, apa yang kamu ya, rasakan, kamu ya ini ya, itu semua lewat apa yang kamu bisa dengar,
apa yang kamu bisa lihat, apa yang kamu bisa raba, sentuh, ya itu semua pintu harus dikasih darah. Artinya apa? Harus ada penyucian oleh darah Tuhan. Matamu harus disucikan, sebab kalau mata tidak disucikan, suka melihat apa-apa yang tidak boleh, apa yang tidak bagus. Telinga tidak disucikan, suka dengar apa-apa yang tidak baik. Ya. Apalagi mulut kalau tidak disucikan. Suka makan itu masuk, tapi juga suka keluar apa yang tidak baik. Apa-apa yang tidak boleh dimakan, dimakan. Apa-apa yang tidak boleh diminum, diminum. Itu pintu masuk, juga pintu keluar. Ini mulut. Ya, pintu masuk dan pintu keluar. Dan malam hari ini, semoga itu Tuhan katakan, perciki dengan darah. Hanya iman yang membuat kita mengalami, kalau kita diperciki dengan darah itu, kita mengalami penyucian. Amin, kaum muda, percaya bahwa darah Tuhan itu akan menyucikan kita. Sehingga kita tidak suka membiarkan apa-apa yang tidak baik itu masuk dalam hati kita. Ya. Kalau dulu kepingin lihat itu langsung, ya. Tapi sekarang kita rasa, jijik, gak berguna. Ngapain sih nonton gitu-gitu? Ngapain sih baca gitu-gitu? Gak berguna, buang-buang waktu. Mending aku baca firman Allah. Kalau baca firman Allah, ketagihan. Kita baca sungguh-sungguh, kita baca seperti orang mau makan itu. Nah itu yang harus kita alami. Itu seperti pintu yang dilabur dengan darah. Ditebus tapi juga disucikan. Untuk yang ketiga, apa Alkitab mengatakan? Supaya anak-anak sulung mereka tidak dijamah oleh malaikat maut. Ada penebusan, tetapi juga ada perlindungan. Anak-anak sulung tidak mati. Apa itu anak sulung? Kebaktian kemarin kalau tidak salah ya. Saya katakan anak itu adalah masa depan. Musa punya anak, Musa memiliki masa depan. Orang Israel percaya kalau orang tidak punya anak, itu seperti tidak punya masa depan. Oleh sebab itu mereka, kalau mereka mandul, suami istri tidak punya anak, itu aib, malu. Nanti ketemu, apalagi kalau kumpul-kumpul, anaknya berapa? Malu. Kenapa tidak punya anak? Maafkan, itu dulu orang Israel. Jangan engkau terapkan secara jasmani. Ya, tapi bagi kita di hari ini apa artinya, saudara? Ya, orang yang mengalami apa tadi? Apa Paskah? Halo? Apa tadi Paskah? Ya, perlindungan, kita merindukan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita mengalami penebusan dan penyucian. Kita pasti akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Apa yang dilindungi? Hidup kita ini, masa depan kita. Ya, anak itu merupakan masa depan kita. Anak sulung, nah coba baca anak sulung. Ini kebanggaan, ini kekuatan, itu dilindungi oleh Tuhan. Kita Kejadian pasal 50, Kejadian pasal 50. Kejadian 50. Kejadian 50. Maafkan. Kejadian 49. Ayat yang ketiga. Kejadian 49 ayat yang ketiga. Ruben, engkaulah anak sulungku, Engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, Engkau yang terbaik, engkau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. ya seolah-olah ya anak sulung itu, itulah kebanggaan, itulah kemegahan. Terima kasih, itulah ya, sesuatu yang bisa ditonjolkan, dimegahkan. Engkaulah kekuatanku, engkaulah permulaan kegagahanku, engkau yang terutama dalam keluhuran.
engkau terutama dalam kesanggupan. Tapi Alkitab mengatakan, orang Mesir, anak sulungnya apa? Mati. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemegahan, tidak ada kesanggupan, tidak ada keluhuran, tidak ada kegagahan, layu. Sedangkan orang Israel, semua anak-anak sulung itu tetap hidup. Anak-anak muda selalu mengatakan, di mana perlindunganmu terhadap masa depanmu? Hari-hari ini semuanya serba tidak pasti. Tidak ada kepastian ya bahwa orang-orang muda akan bisa mencapai masa tuanya. Dengan situasi sekarang ini, saya tidak menakut-nakuti kaum muda. Tapi saya harus mengatakan, tidak ada kepastian berapa banyak anak-anak muda itu mati. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh, ya, engkau sungguh-sungguh, seandainya tubuh itu mati, kepastian masa depan di surga itu tetap ada. Seandainya. Sehingga hari-hari ini, kita harus benar-benar dalam lindungan Tuhan. Kalau kita benar-benar dalam lindungan Tuhan, tidak akan ada kematian. Kata kematian ini bukannya sekedar mati tubuh. Ya, banyak pendeta yang mati tubuhnya. Banyak orang-orang yang baik-baik. Sampai ibunya mengatakan, kenapa mesti anakku yang baik ini yang harus mati? Tapi kalau mereka dalam perlindungan Tuhan, tubuh memang mati. Tapi mereka tidak mengalami maut. Mereka bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mereka yang terutama dalam keluhuran. Yang di surga itu orang-orang baik atau orang-orang jahat? Orang-orang yang dapat dibanggakan atau orang-orang yang tidak ada punya pengharapan? Sampah masyarakat layak hidup di surga enggak? Enggak. Itu permulaan segala kesanggupan, terutama dalam keluhuran. Itu permulaan dalam kegagahan. Ya, terutama kegagahan dalam apa? Melakukan perkara-perkara yang baik. Mereka itu ada jaminan. Mereka tidak akan mengalami kematian. Tapi mereka akan lanjut dalam kerajaan surga. Di bumi memang hidup sementara. Tapi di surga itu hidupnya kekal. Oleh sebab itu malam hari ini, biar kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tidak ada jaminan perlindungan. Jangan perlindungan masa depan. Jangan perlindungan masa kekal. Untuk apa-apa yang sementara. Kita tidak sanggup melindungi diri. Tapi Tuhanlah perlindungan kita. Amin kaum muda. Puji Tuhan. Iman membuat bangsa Israel dalam perlindungan Tuhan. Iman membuat mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Iman membuat mereka menjadi miliknya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Aku percaya melewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata,
muda, saya mau bangkitkan pengharapan. Ada di antara kita belum ada jaminan untuk masa depan, jaminan untuk masa kini, jaminan untuk hidup kekal. Ya, Musa beriman untuk melakukan Paskah, mengadakan pemercikan darah. Oleh sebab itu, rumah Musa, rumah bangsa Israel tidak kemasukan malaikat maut, malak al-maut. Tidak ada kematian, tapi ada perlindungan yang ajaib. Sebab mereka miliknya Tuhan, gak bisa diutik, gak bisa diganggu gugat. Mengutik miliknya Tuhan sama dengan mengutik pribadi Tuhan. Garai miliknya Tuhan sama dengan garai Tuhan. Tuhan akan bertindak untuk membalas. Oleh sebab itu biar kita memberi diri kita, hidup kita untuk ditebus oleh darah Tuhan. Jangan merasa kita punya hak. Hidupmu sudah ditebus, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi sudah dibeli dengan tunai oleh Tuhan di atas kayu salib. Harga yang membayar kita adalah harga anak domba Paskah yang tak bercacat dan tak bercelah. Oleh sebab itu, belajar untuk menyadari bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, miliknya Tuhan. Engkau bukan hamba dari pribadi yang lain, dari juragan siapapun juga. Engkau hamba Allah. Hidupmu tergantung dari apa maunya Tuhan, bukan mau dirimu sendiri, tapi maunya Tuhan. Oleh sebab itu biar malam hari ini, setiap saat kita harus bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan dengan hidupku, dengan kepandaianku, dengan waktuku, dengan kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan. Maka Tuhan akan mengatakan apa yang Engkau harus lakukan. Kita akan nyanyikan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan, kemenangan sudah terjamin. Aku percaya, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan, adakah di antaramu yang masih bimbang, ragu-ragu, khawatir? Apa sanggup Tuhan memeliharaku di saat yang tidak menentu ini? Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup memiliki kita, Tuhan sanggup bertanggung jawab atas hidup kita, Tuhan sanggup melindungi kita. Engkau yang masih ragu-ragu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang merindukan lebih sungguh-sungguh lagi, angkat dua tanganmu. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah terjamin. Aku percaya kemenangan, kemenangan sudah terjamin. Aku percaya, aku percaya. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Haleluya.
keimanan kami kepada Engkau, bahwa Engkau akan memelihara kami, akan memiliki kami, akan melindungi kami, menyucikan kami, untuk hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kurang dalam hidup kami, mulai dari hamba-Mu, setiap pelayan dan setiap anak-anak muda ini. Tapi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan walaupun firman ini disampaikan dengan segala keterbatasan manusia, kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan memberikan kami pengertian, menjangkau, mencapai apa yang kurang yang hamba lakukan malam hari ini. Sehingga malam hari ini semua kami boleh mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Ada jawaban-jawaban dari Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami boleh mengalami firman itu berkuasa, menguatkan, menjawab, menopang kami dalam kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami tidak bisa memperbantahkan firman-Mu, meragukan, tapi hanya mengatakan ya Tuhan, kami akan lakukan. Kuatkan anak-anak muda ini mempraktekkan dalam hidup nyata, menjadi orang-orang yang berharap kepada Engkau sepenuhnya, percaya kepada Engkau sepenuhnya, dan hidup dalam kepercayaan mereka ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong mereka Tuhan, berkati anak-anak muda, seperti Engkau memberkati anak-anak sulung Mesir, memberkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Berkati mereka, mereka tidak hidup sia-sia, tapi mereka hidup yang sangat berarti, sangat bermanfaat, sangat berguna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersembahkan untuk kolektor untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat satu pujian, tak perlu kau ragukan, Pesalur 23. Sementara korban persembahan akan dijalankan. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku tahu setiap alasannya, ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolong. Tak perlu kau ragukan, tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, pengumuman untuk jadwal ibadah kita yang terdekat pada hari Minggu. Mohon perhatiannya untuk para anak-anak sekolah minggu dan para orang tua. Ada ibadah sekolah minggu dimulai pukul 9:30 pagi. Sedangkan sore harinya adalah ibadah umum dimulai pukul 5:30 sore. Sedang kita bangkit berdiri, doa penutup, doa berkat. Saya mohon untuk Bapak Gembala. Ya, kita akan berdoa, kaum muda. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat kami, menuntun setiap langkah kami dari hari ke hari. Dan biar malam hari ini ada jawaban-jawaban yang dari Engkau buat anak-anak muda yang sungguh-sungguh merindukan jawaban.
topangan dari firman-Mu untuk setiap keputusan yang akan mereka ambil. Jawab mereka Tuhan, kuatkan mereka, support mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Seperti bangsa Israel berkemenangan, bahkan untuk lawan yang tidak sepadan sekalipun. Seperti bangsa Israel melawan bangsa Mesir yang tidak sepadan. Tapi kekuatan dari Engkau lewat korban domba Paskah sudah memberikan mereka kemenangan. Bahkan hal-hal yang paling mustahil sekalipun menjadi tidak mustahil bagi mereka. Sebab Engkau Allah yang memungkinkan segala yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda ini, rencana studi mereka, rencana pekerjaan mereka, rencana masa depan mereka, kami serahkan semuanya Tuhan. Jangan biarkan mereka mengambil keputusan sebelum bertanya kepada Engkau, sebelum yakin jawaban yang dari Engkau. Oleh sebab tolong anak-anak muda ini, dan buat pekerjaan mereka, buat studi mereka, buat rencana mereka berhasil. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena topangan dari kekuatan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah pada malam hari ini, dan biarlah berkat dari surga melimpah atas hidup mereka, memberkati, melindungi, memelihara mereka hari ini dan hari-hari yang selanjutnya sampai kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan kini saudara kasih, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.